yang kelihatannya kayak ayah yang baik, mampu melakukan itu sama istri dan buah hatinya sendiri. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Percaya nggak sih, ini adalah Neror terakhir di 2020. Crazy. Sebagian dari aku kayak, oh Neror terakhir di 2020, tapi setengah dari aku juga kayak, akhirnya 2020 berakhir. Haven't we all been waiting? Nah, aku akan meninggalkan sentimen-sentimen sedihnya di akhir video, karena hari ini kita punya topik yang sangat-sangat mengerikan. Kalau foto-foto yang menunjukkan semacam penampakan dari dunia lain itu bisa dibilang seram. Menurut aku level seramnya tuh beda banget sama foto-foto yang kita akan bahas hari ini, karena foto-foto yang kita akan bahas hari ini adalah foto-foto di dunia asli dengan kisah mengerikan di baliknya. Foto biasanya kita gunakan untuk mengabadikan momen-momen terindah di kehidupan kita. Namun seperti yang kalian tahu, foto-foto yang kita upload ke media sosial itu tidak menunjukkan the whole picture, apa yang benar-benar terjadi pada momen itu secara keseluruhan. Di balik satu foto, bisa saja ada momen yang sangat mengharukan, memalukan, menyedihkan, atau bahkan mengerikan. Dan malam ini di Neror kita akan membahas dan melihat-lihat foto-foto dengan kisah-kisah paling menyeramkan sepanjang sejarah. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Oke, kita akan mulai dengan foto ini. Terlihat cukup normal, bukan? Ini adalah foto dari keluarga Lawson yang diambil hanya beberapa hari sebelum Natal di tahun 1929. Di dalam foto ini ada Charles Davis Lawson atau Charlie, istrinya Fanny Manning, Carrie, Maybelle, James, Raymond, serta sang bayi Mary Lou. Jadi ceritanya 2 minggu sebelum Natal, Charlie ini membelikan pakaian-pakaian baru untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya, and he was basically being a great father. Dia melakukan apa yang seorang ayah yang baik lakukan, membelikan pakaian baru untuk keluarganya untuk dipakai saat Natal. Charlie bahkan mengajak keluarganya ini untuk berfoto bersama. Emang kenapa Nessie kalau dia foto bersama? Well, di tahun 1929 gak semua orang bisa foto, guys. Jadi berfoto bersama itu adalah sesuatu yang bisa dibilang wow, apalagi untuk masyarakat kelas pekerja. Dan basically inilah fotonya. Tapi tiba-tiba saja di malam Natal tahun 1929, Charlie memutuskan untuk menghabiskan nyawa seluruh keluarganya. Kecuali si sulung Arthur, karena pada saat itu Arthur ini lagi keluar. Dia lagi mencari bekal berburu. Carrie dan Maybelle menjadi anak-anak yang pertama dihabisi ayahnya sendiri pada malam itu. Kemudian setelah membunuh 2 putrinya, Charlie mendekati sang istri Fanny yang waktu itu lagi ada di teras dan menembaknya. Mary, anak keduanya Charlie, menjadi korban keempat. James sama Raymond yang waktu itu mendengar suara peluru dan tembakan, panik dan langsung mencoba untuk kabur dan bersembunyi. Namun sayangnya sebelum polisi tiba, Charlie menemukan kedua anak ini dan menghabisi mereka juga. Terakhir, Mary Lou yang pada saat itu baru berusia 4 bulan, Charlie pukul hingga tewas. Satu-satunya yang selamat dari foto itu adalah Arthur. Satu foto yang di awal kita pikir adalah foto keluarga bahagia. Aku yakin sekarang kalau kalian ngeliat foto ini, pasti kalian udah tidak bisa membayangkan keluarga yang bahagia. Serem banget kayak ayahnya sendiri yang kelihatannya kayak ayah yang baik, mampu melakukan itu sama istri dan buah hatinya sendiri. Gimana menurut kalian foto yang satu ini? Komen di bawah. Next. Next ada foto ini. Foto yang satu ini tuh diambil oleh seorang fotografer Life magazine ternama Alfred Eisenstadt. Dan lelaki yang ada di foto ini adalah Joseph Goebbels, seorang menteri propaganda Nazi. Nah, kalau kalian lihat foto yang pertama ini, kalian bisa lihat bahwa orang di dalam foto ini tuh terlihat baik-baik saja, ramah dan masih tertawa-tawa ketika Alfred mengambil fotonya. Namun yang terkenal adalah foto yang kedua ini. Di foto kedua ini, kalian bisa lihat ekspresi wajahnya yang berubah 180 derajat. Nah, kenapa foto yang kedua ini menjadi foto yang sangat terkenal dan dinamakan The Eyes of Hate atau foto mata kebencian adalah karena di foto yang kedua ini dia baru saja mengetahui bahwa ternyata Alfred adalah seorang Yahudi. Alfred sempat bilang, "He looked at me with hateful eyes and waited for me to wither. But I didn't wither. If I have a camera in my hand, I don't know fear." Dia menatapku dengan mata penuh kebencian dan menungguku untuk ciut atau gentar. Tapi aku tidak gentar ketika aku memiliki kamera di tangan
tanganku, aku tidak tahu rasa takut. Serem banget sih. Aku nggak kebayang memiliki rasa benci yang sebesar itu untuk orang lain yang tidak kita kenal hanya karena agama mereka atau kepercayaan mereka. At least in my religion, dari kecil aku diajarkan kayak ya agama orang itu personal untuk mereka, agama mereka, agamaku. Jadi relationship antar manusia ya relationship antar manusia gitu. Ngerti gak sih? Anyways, gimana menurut kalian foto yang satu ini? Komen di bawah. Next. Next ada foto yang satu ini. Nah mungkin kalian yang sudah terbiasa melihat foto-foto romantic, #relationship goals, ngeliatnya kayak, oh ini foto yang super cute, super sweet. A couple on the beach, zaman dulu, retro, very very cute. Nah foto yang satu ini itu diambil pada 2 April tahun 1954 oleh seorang fotografer Los Angeles Times, John Gaunt. Jadi suatu pagi, John Gaunt ini lagi bersantai di halaman depan rumahnya di tepi pantai Hermosa, California. Tiba-tiba aja dia mendengar salah satu tetangganya tuh teriak kayak, oh my god, something's happening at the beach. Ada sesuatu yang terjadi di pantai. Refleks, John langsung ngambil kameranya dan berlari ke pantai. Dan dia menemukan seorang laki-laki dan istrinya yang sedang panik. Dan John langsung memotret pasangan ini. Setelah dia datangi, ternyata pasangan ini tuh lagi panik karena anak mereka yang baru berusia 19 bulan itu bermain terlalu jauh ke laut dan ke bawah ombak terus hilang. Jadi pasangan ini tuh panik karena anak mereka yang bahkan belum 2 tahun, Michael, itu hilang, kayak bener-bener lagi main-main tiba-tiba hanyut ke bawah ombak. Teriak-teriaklah mereka di pinggir pantai. Tapi pada hari yang sama, beberapa jam kemudian, tubuhnya Michael yang sudah tidak bernyawa ditemukan sejauh 1 mil dari tempat dia menghilang. Foto yang dinamakan Tragedy by the Sea ini akhirnya menjadi salah satu foto paling terkenal di sejarah karena fotonya dipublish dan muncul di halaman depannya Times Magazine keesokan harinya. Oh wow, see, not everything is what it seems, right? Sekarang kalau misalnya kalian melihat foto ini lagi, apa kalian masih bisa membayangkan alunan musik pantai dan #relationship goals? Maybe not. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next. Next ada foto ini. Oke, mungkin banyak dari kalian yang kayak, Nesi itu foto apaan sih? Apa lagi serapnya? Well you guys, foto yang satu ini menunjukkan puluhan juta tengkorak bison yang diburu hingga hampir punah pada akhir abad ke-19. Jadi dulu di sekitar tahun 1800-an, bison yang berkeliaran di Amerika itu banyak banget, mencapai 60 juta bison, dan mereka merupakan makanan utama serta sumber penghasilan dari suku Indian. Nah, foto yang satu ini tuh juga menjadi bukti bahwa suku Indian tuh pernah dilanda kelaparan massal. Dari 60 juta bison yang ada sebelum ecocide, mereka semua diburu sampai hingga sisa cuma 350 bison. Bison-bison ini dipercaya diburu gila-gilaan oleh orang Eropa untuk diambil daging dan kulitnya, sedangkan sisanya dibiarkan membusuk aja di tanah. Nggak cuma itu, yang lebih menyeramkan, ternyata jutaan bison ini sengaja dibunuh oleh koloni putih untuk menghancurkan satu-satunya sumber makanan suku India. Jadi waktu orang-orang kulit putih datang ke Amerika, mereka mau ambil take over Amerika, mereka membunuh bison-bison ini agar suku Indian nggak bisa makan dan akhirnya kalah berperang dengan mereka. Sangat licik ya. Makanya sampai sekarang banyak yang bilang Amerika itu banyak banget kutukannya karena cara mereka untuk mendapatkan tanah mereka itu melibatkan banyak banget pertumpahan darah, kekejian, dan kecurangan. Gimana menurut kalian tentang sejarah yang satu ini? Menurut aku salah satu hal yang paling mengerikan di dunia ini adalah apa yang mampu dilakukan orang-orang yang memiliki power atau kekuasaan yang di atas batas normal. Ya kan? Abuse of power. Terrifying. Next. Next ada foto yang super sweet ini. Ini adalah salah satu foto yang pasti bikin kalian kayak, oh, ayah sama anaknya. Yap, ayah dan anaknya ini berpose di sebelah mobil merah di Omagh, County Tyrone, Irlandia Utara pada 15 Agustus tahun 1998. Tentunya mereka kelihatan sangat bahagia di foto yang satu ini. Namun yang mereka tidak tahu pada waktu itu adalah bahwa ini menjadi foto terakhir mereka. Karena mobil yang ada di sebelah mereka tiba-tiba saja meledak, dan ledakannya yang cukup dahsyat mengakibatkan 220 orang menderita luka-luka dan 29 orang meninggal dunia, termasuk sang ayah dan anaknya. Oh, that's so scary. Oh my god. Aku jadi gak kebayang deh, aku sering kayak berdiri-berdiri deket mobil kayak randomly, and to think that ketika aku berdiri dekat mobil-mobil itu, aku tuh nggak pernah kepikiran kayak, oh mobil ini mungkin meledak gitu. Dan pastinya ayah dan anak ini juga berpikiran yang sama. Nggak mungkin mereka ada sama sekali the slightest
chance mereka berpikir kayak, hati-hati deh, siapa tahu ini meledak, karena kesempatannya sekecil itu. Ya nggak sih? Oh my god, serem banget. Wow. Kayak foto yang satu ini bakal menghantui aku deh. Setiap aku berdiri atau foto deket mobil, aku bakal kayak, maybe. No. Next. Next ada foto ini. Ini adalah foto yang diambil di Odessa Catacombs, Ukraina, sekitar tahun 2007. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di foto ini, ada 3 orang remaja yang walaupun terlihat kayak lagi posing, lagi bergaya gitu, tapi ternyata lagi terkejut akan sesuatu yang mereka temukan. Dan yang ada di depan mereka itu, yes, mayat seorang wanita yang sudah membusuk. 2 dari 3 remaja itu kelihatan kayak nutupin hidung mereka karena mereka sudah mencium kayak ada sesuatu yang tidak enak gitu. Dan setelah diinvestigasi, ternyata mayat perempuan itu adalah seorang perempuan bernama Masha yang hilang sejak 2 tahun sebelumnya, tahun 2005. Jadi ceritanya pada 1 Januari tahun 2005, Masha sama teman-temannya tuh bikin party, pesta malam tahun baru di Odessa Catacombs. Setelah Masha dan teman-temannya semua mabok minum-minum, Masha rupanya tuh terpisah dari rombongan dan akhirnya dia tersesat sendiri. Nah, katakom itu kan emang banyak alurnya. Jadi si Masha ini menurut cerita menghabiskan 3 hari mengembara dalam cuaca yang sangat-sangat dingin dan gelap sebelum akhirnya dia meninggal karena dehidrasi di dalam katakom itu sendirian. Dan dia baru ditemukan 2 tahun setelahnya sama anak-anak ini. Wow, kebayang gak sih kalian kayak abis party-party sama temen tiba-tiba tersesat sendiri, terus kayak nggak tahu orang-orang di mana, tadi rombongan saya di mana, dan gak ada yang bisa nyari kalian juga, dan akhirnya meninggal sendirian. So scary. Next. Next ada foto yang satu ini. Kelihatan seperti foto jepretan paparazzi ketika sedang memotret selebriti, bukan? Dan fotonya terlihat cukup normal, cuman beberapa pria yang terlihat sedang having a good time, bercengkrama, mengobrol sambil tertawa. Namun, foto yang satu ini sebenarnya memiliki backstory yang cukup mengerikan. Karena pria yang tersenyum di foto ini adalah tak lain dan tak bukan Perry Edward Smith, yang merupakan seorang pembunuh berdarah dingin asal Amerika. Dan yang lebih mengerikannya lagi, foto ini diambil setelah Perry sama partnernya Richard Hitchcock baru saja dinyatakan bahwa mereka mendapatkan hukuman mati. Dan seperti kalian lihat, mereka bisa tertawa tentang hal itu. Perry sama Richard ini dihukum mati setelah tertangkap merampok sebuah rumah yang berisikan seorang ayah, ibu, dan 2 anaknya. Akan tetapi, nggak cuma merampok aja. Perry sama Richard memastikan bahwa semua anggota keluarga itu mati pada malam itu, walaupun hasil rampokan mereka pada malam itu tuh cuman $50. Jadi mereka masuk ke situ emang untuk cari orang yang bisa mereka bunuh. Dan apparently bahkan hukuman mati saja tidak mampu menakuti mereka. Serem banget gak sih kalau inget kita tuh berbagi bumi sama beberapa makhluk kayak gini tuh, kayak iblis dalam bentuk manusia. Next. Oke guys, dan ini yang terakhir. Ini adalah sebuah foto yang diambil di Belgian Congo pada tahun 1904 oleh seorang fotografer bernama Alice Silly Harris. Lelaki yang duduk di foto ini adalah seseorang bernama Salah yang merupakan seorang buruh karet yang bekerja untuk Anglo-Belgian India Rubber Company. Dan kalau kalian sadar, Salah ini duduk di hadapan sesuatu. Yap, sepotong kaki dan tangan. Kaki dan tangan di hadapannya ini adalah milik Boali, anaknya Salah yang baru berusia 5 tahun. Jadi pada hari itu, Salah ini tidak dapat memenuhi kuota minimum pendapatan karetnya, dan hukuman yang diberikan oleh sang pengawas kebun itu sangat-sangat kejam. Mereka memotong tangan dan kakinya Boali lalu membunuhnya. Mereka memberikan Salah kaki dan tangan anaknya untuk memperingatinya. Nggak sampai di situ, ternyata mereka tuh punya cannibal soldiers, jadi kayak tentara kanibal, yang pada saat itu kalau misalkan ada orang yang kerjanya nggak bener atau nggak sampai minimal kuota, itu tentara kanibal ini dibiarin aja kayak oke, bunuh aja anaknya terus makan. Dan dikatakan bahwa Salah bukan cuma anaknya yang dibunuh, tapi istrinya juga, dan keduanya akhirnya dimakan. Cuma disisain tangan sama kakinya aja sebagai warning. Oh, wow. Oh my god. In Forbats word, the baskets of severed hands set down at the feet of the European post commanders became the symbol of the Congo Free State. Dan banyak dari anak-anak yang cuma dipotong tangannya tuh kayak saking takutnya mereka pura-pura mati aja di tanah. Bahkan ketika tangannya mereka kayak habis dipotong berdarah-darah, mereka
diem, pura-pura mati, biar tentara-tentara ini pergi, baru mereka cari bantuan. That's so scary. Oh wow, gila ada orang sejahat itu. So, aku mau denger dari kalian guys, mana foto-foto yang kita bahas malam ini yang menurut kalian paling mengerikan? Please komen di bawah. Dan adakah foto-foto lainnya yang kalian pernah lihat, atau baca, atau tonton, bahkan yang kita nggak bahas di video kali ini? Coba ceritain di bawah. I'm so sorry, neror terakhir di tahun ini se-dark ini, tapi jujur, ini tuh serem banget buat aku. Kayak ada hal-hal di kehidupan ini yang kita nggak bisa expect. Ada orang-orang yang bisa sejahat itu, dan banyak manusia-manusia yang bisa ngeintimidasi Lucifer deh saking jahatnya. But anyways, aku mau terima kasih banyak buat kalian semua, my favorite people, Neroris. Terima kasih banyak udah menjadi bagian dari 2020 aku, bagian yang besar dan bagian yang sangat penting. Terima kasih banyak untuk request-requestnya, terima kasih banyak untuk komentar-komentarnya, untuk like-nya, untuk kalian yang gak selesai-selesai mengingatkan aku bahwa aku suka bikin kesalahan kayak kue atau bepak. Tapi jujur, I wouldn't trade you guys for anything else, karena kalian literally are the best, at least for me. Terima kasih banyak untuk supportnya. Jangan lupa nonton Rewind Indonesia 2020. Aku Chandra, Aulion, Jovial, sama Andovi kerja sangat-sangat keras. Bram juga. Untuk Rewind Indonesia 2020, semoga kalian suka dan semoga aku bikin bangga kalian. Just knowing bahwa aku sama NCC adalah bagian besar dari risetnya untuk Rewind Indonesia 2020. Semoga kalian suka. We work really hard on that. Dan juga, ya, tahun depan aku udah planning beberapa video-video seru. Jadi kalau misalnya kalian juga punya ide-ide yang out of the box, di luar neror atau generasi yang kalian mau aku buat, please komen di bawah. Aku juga punya planning untuk upload BTS, jadi behind the scene-nya Rewind Indonesia 2020 yang penuh dengan drama dan keseruan-keseruannya. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat itu, please komen di bawah. Dan komen di bawah as always guys, ide-ide buat video-video selanjutnya, karena aku selalu dengar kalian. But other than that, I hope that you guys enjoyed this year and this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nexi Judge aja. Dan subscribe ke channel ini juga, nyalain notification-nya biar kalian tuh tahu kalau misalkan aku mau buat kesalahan-kesalahan kayak kue atau bepak. Dan kalian bisa menjadi orang pertama yang langsung share di story dan bikin aku malu. Makasih banyak, dan subscribe juga karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi as always guys. Bye bye, see you next year. Kelihatan gak ini jam berapa? Aku masih di office karena seminggu ini aku benar-benar harus bikin waktu untuk menyelesaikan segala urusan di grup Rewind Indonesia 2020. Give me strength. Oke, jadi dulu di tahun 18 ribuan, 19 ribuan. Iya. 18 ribu, I'm too tired. Makanya kok it doesn't sound right. 1800-an.